Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana akan menceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah. Tujuan dipaparkannya perjuangan Nabi Muhammad yang begitu teguh dalam menghadapi kaum kafir Quraisy adalah sebagai ibrah atau pelajaran bagi umat manusia dan sebagai suri tauladan dan bersikap dakwah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk tanpa mengenal lelah dan putus asa. Mereka menyebarkan agama Islam kepada orang Yahudi, Nasrani, dan kaum pagan. Suku Aus dan suku Khazraj yang mayoritas penduduk Madinah menyambut baik ajaran Nabi Muhammad SAW dan menyatakan kesetiaannya serta bersedia membantu menyebarkan ajaran Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW banyak menemui rintangan yang muncul akibat adanya masyarakat Madinah yang tidak menerima kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Di bawah pemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka menjalin hubungan rahasia dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Mereka selalu melaporkan perkembangan umat Islam di Madinah dengan maksud menekankan kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Hal ini menyebabkan awalnya peperangan dengan kaum kafir Quraisy. Peperangan yang kemudian terjadi adalah Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Perang Badar terjadi karena dipicu oleh rasa iri orang-orang kafir Quraisy terhadap keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai dan mempersatukan masyarakat Madinah. Peperangan ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah atau 8 Januari 623 Masehi di salah satu sumber mata air yaitu Badar. Dalam perang Badar, kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Sebelum perang dimulai, terjadi peperangan tanding antara kedua belah pihak. Pihak umat Islam diwakili Ubaidah bin Harits, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Pasukan Quraisy diwakili Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Dalam perang ini, pasukan kaum muslimin mengalami kemenangan dengan gemilang. Abu Jahal terbunuh dan 14 muslimin gugur sebagai syahid. Are we your equals? There is only one God, and Muhammad is his messenger.
Dipanggil, Pip. Ini 1.000 orang, ini sedangkan yang itu 376 orang. 1.000 orang, 376 orang, beda jauh. They are regrouping. Ready? Cuman aku tengok pidatonya sih begini ini macam orang manggang, macam orang manggang macam bila Ibn Rabah kan orang pertama kali yang dibunuh. Udah kan dulu pernah diperbudak yang belum dibagi dengan Abu Bakar. Dia kalau ada tuannya dibunuhnya tuan itu. Ini lah tuan. Nampak yang ini. Ini lagi berani. Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Badar, Abu Sufyan menyiapkan pasukan dengan persenjataan lengkap, bahkan mengundang pasukan Badui untuk bergabung. Terbentuklah pasukan kafir Quraisy dengan rincian 3.000 pasukan tempur yang di dalamnya terdapat 700 pasukan bertameng dan 200 pasukan berkuda pada tahun 3 Hijriah di bawah komando Abu Sufyan. Pasukan itu bergerak menuju Madinah pada hari Kamis 21 Maret 625 Masehi. Mereka berada di hilir lembah Uhud.
Pasukan Islam berjumlah 1.000 orang. Akan tetapi di tengah perjalanan 300 orang membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kedua pasukan bertemu di Bukit Uhud. Pada awal peperangan, tentara muslimin memperoleh kemenangan. Akan tetapi ketika perang hampir selesai, pasukan pemanah umat Islam meninggalkan posisinya untuk mengambil harta rampasan. Akibatnya pasukan Islam mendapat serangan dari pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari belakang. Akhirnya pasukan Islam tidak mampu bertahan dan memundurkan diri dari medan perang. Akibat perang ini 70 orang pasukan Islam gugur, sedangkan 23 pasukan kafir tewas. Sesuai perang, Hindun istri Abu Sufyan mengoyak-ngoyak isi perut Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW, yang gugur dalam pertempuran itu. Ia melampiaskan dendam atas terbunuhnya ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam peperangan Badar. Perang yang terjadi berikutnya adalah Perang Khandaq. Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Uhud, pasukan Islam sekarang lebih kuat. Pada tahun 327 Masehi, orang-orang kafir Quraisy, Yahudi, dan suku Baduy mampu membentuk pasukan yang berkekuatan 10 personil. Di antaranya 600 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Abu Sufyan untuk menghadapi musuh. Nabi Muhammad SAW mengarahkan 3.000 pasukan tempur. Berdasarkan saran dari Salman Al-Farisi, kaum muslimin membuat sistem pertahanan berupa parit yang mengintari perbatasan kota Madinah. Panggilan dilakukan oleh pasukan Islam sendiri. Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan Quraisy memutuskan mundur karena tidak sanggup lagi menghadapi perang. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemenangan ini membuat nama umat Islam dan kota Madinah makin harum. Hal ini menyebabkan para pembesaran negara tetangga tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintah kota Madinah. ألا يوجد رجل بينكم يا محمد؟ لقد كان لي رأي بثباتكم وإيمانكم أكثر من هؤلاء. يا محمد، يقال إنك جئت مع نساء المدينة لملاقاتنا. ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذه؟ وأنا أيضا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم. هم مبنية على الكذب يا أبا سفيان. هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ أيوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟ هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ هذا كلام رسول الله. يا رب العالمين، في بدر أخذت منا عبيدة
وفي أحد حمزة، وهذا علي أخو وابن عم رسولك. خذ أنت بيده يا الله وانصره على عدوه نصرا مبينا. الله أكبر. Setelah 6 tahun menetapkan di kota Madinah, timbul keinginan kaum muhajirin untuk menunaikan ibadah haji sekaligus mengunjungi tanah kelahiran mereka. Nabi Muhammad SAW mengunjungi Mekah bersama para sahabat pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi. Untuk menunaikan ibadah haji, para pemuka kafir Quraisy berusaha mengadang rombongan umat Islam. Ketika mengetahui keberangkatan tersebut, dalam tradisi Arab, bulan Zulkaidah diharamkan untuk menghadangkan peperangan kebencian, telah membuat mereka mengabaikan tradisi itu. Ketika rombongan umat Islam sampai di sebuah tempat bernama Hudaybiyah yang berjarak sekitar 6 mil dari kota Mekah, mereka berhenti. Nabi Muhammad SAW mengutuskan Utsman bin Affan untuk menyebarkan kepada kaum kafir Quraisy maksud dan tujuan mereka. Kaum kafir Quraisy bersikeras tidak mengizinkan rombongan umat Islam memasuki Mekah. Perundingan sangat alot. Walaupun demikian, mereka berhasil membuat kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya isinya sebagai berikut. Pertama, kedua belah pihak menghadangkan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW atau kaum kafir Quraisy. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW di Madinah tanpa alasan yang benar kepada walinya. Sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. 4. Kunjungan rombongan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ditanggungkan pada tahun berikutnya. Lama kunjungan paling lama adalah 3 hari dan tidak boleh membawa senjata. Setelah perjanjian Hudaybiyah, situasi menjadi aman dan tidak ada peperangan. Pengikut Nabi Muhammad SAW yang semula hanya berjumlah sekitar 1.400 orang bertambah menjadi hampir 10.000 orang. Hal ini disebabkan orang Quraisy banyak bersimpati terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya para sahabat tidak menyetujui isi perjanjian Hudaybiyah. Mereka menganggap perjanjian itu hanya merugikan umat Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menyikapi perjanjian Hudaybiyah secara arif. لا يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذهب إلى فراشه ممتلئ البطن وجاره جائع فهو ليس بمسلم. الإسلام يحررنا من التعصب وحمية الجاهلين. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا. نعم، هذا هو الإيمان. والداك ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Nabi Muhammad SAW manfaatkan situasi aman dan damai setelah perjanjian Hudaybiyah dengan mengirimkan duta-dutanya ke negara tetangga untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Ajakan itu diterima oleh beberapa penguasa negeri tetangga dan ditolak oleh beberapa negeri tetangga lainnya, itu adalah Raja Persia. Penolakan ini menyebabkan munculnya permusuhan dan peperangan yang besar antara kedua belahan pihak di kemudian hari. Sampai di sini cerita Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu ceritanya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.